Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, teman-teman mahasiswa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ilmi Fakultas FMIPA UGM ya, dalam keadaan sehat walafiat walhamdulillah. Kalau dulu pas saya kuliah di sini nama masjidnya belum Masjid Baitul Ilmi ya, Masjid Musola FMIPA ya, Musola FMIPA, MIPA Utara dulu istilahnya. Salam dan selawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan kepada seluruh pengikutnya mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman kelak. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah pembahasan yang sangat panjang dan tidak akan bisa untuk kita lingkup segala sesuatu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mengetahui lebih dalam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti mengikuti kajian-kajian rutin membahas tentang sirah nabawi atau membaca buku-buku yang menjelaskan tentang kehidupan dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini kita akan sedikit memberikan motivasi agar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa tumbuh di dalam diri kita, sehingga dengan itu kemudian kita bisa meneladani beliau, mengamalkan syariat beliau, dan juga kemudian kita termotivasi untuk lebih banyak mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui sebagai seorang muslim sejati, maka orang yang paling layak untuk kita pelajari kehidupannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi orang-orang besar lainnya. Kenapa kita harus mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah orang yang hebat dari segala sisi. Sisi apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, maka itu ada pada diri Nabi SAW. Dan orang yang hebat dari segala sisi, maka dia adalah orang yang paling layak untuk kita teladani. Kan begitu? Alur logikanya, alur berpikirnya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya. Kalau kita ingin meneladani dari sisi keberanian, maka teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang suami yang baik, maka pelajari bagaimana Nabi SAW menjadi seorang suami. Menjadi orang tua yang baik, pelajari tentang Nabi SAW. Menjadi tetangga yang baik, pelajari Nabi SAW. Bagaimana menjadi orang dermawan, pelajari Nabi SAW. Ya. Bagaimana orang yang cara bermuamalah kepada musuh, itu pelajari Nabi SAW. Bagaimana menjadi pemaaf, orang yang sempurna dalam akhlak, maka pelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada orang lain. Jadi kalau ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai? Maka seorang muslim sejati akan menjawab, yang paling saya cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian
hingga diriku lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya dan seluruh manusia. Ya. Kecintaan kita kepada orang lain itu tidak boleh melebihi kecintaan kita jika dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu selain diriku sendiri. Lantas apa respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, tidak wahai Umar. Ya, diriku harus lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sekarang aku mencintai dirimu melebihi mencintai diriku. Maka pada saat itu Nabi SAW, al-an, imanmu sudah benar wahai Umar. Makanya dalam salah satu riwayat dikisahkan tentang seorang Arab Badui yang pernah menemui Nabi SAW. Ya. Setiap kali orang Arab Badui itu datang ke hadapan Nabi SAW, itu para sahabat langsung senang, karena orang Arab Badui itu dikenal ceplas-ceplos dalam bertanya kepada Nabi SAW. Sedangkan para sahabat itu sangat enggan, sungkan untuk bertanya kepada Nabi SAW karena karismanya yang begitu tinggi. Nah, suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat wahai Nabi? Ini kan pertanyaan yang seakan-akan lancang begitu. Ya. Lantas Nabi SAW tidak menjawab hari ini, hari itu, tahun ini, tahun itu, tidak. Tapi Nabi SAW menjawab, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat itu? Kata Arab Badui tersebut, aku tidak mempersiapkan sesuatu illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ya. Maka Nabi SAW mendengar jawaban itu mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Ya. Maka perhatikan, ini adalah kaidah penting di dalam agama kita. Barang siapa yang mencintai seseorang dengan benar, ya, dengan cinta yang benar, maka dia akan dikumpulkan bersamanya. Ketika seorang muslim benar-benar mencintai Nabi SAW, mencontoh perilakunya, mengamalkan ajarannya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW di surga kelak. Karena itu kita harus berhati-hati dalam mencintai seseorang. Ya. Jangan sampai kita terlalu mencintai, ya, pemain bola misalnya, semua posternya dipajang di ini. Ya. Mencintai artis, ya, kalau dia datang pasti kita hadir, ya. Kalau dia bernyanyi pasti kita histeris. Sedangkan ketika ditanya tentang Nabi SAW, nol besar, tidak sama sekali. Ya. Ingat kaidah anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena itu perasaan yang harus kita munculkan kepada Nabi SAW adalah mencintainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia terdapat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ini nggak mungkin kita menyayangi Nabi, nggak mungkin kita mencintai Nabi kecuali ketika kita mengenal Nabi SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencintai seseorang itu ada dua alasan kenapa kita mencintai seseorang. Ada dua alasan kenapa kita mencintai seseorang. Yang pertama, karena orang tersebut indah, mulia dari sisi zatnya, ya. Walaupun dia tidak kenal kita, tapi karena orang tersebut itu adalah orang yang sangat baik, ya, yang sangat mulia akhlaknya, maka kekaguman, kecintaan itu bisa muncul dalam diri kita. Karena itu semakin kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka kita akan semakin mencintai Nabi SAW, meskipun Nabi SAW tidak mengenal kita. Iya. Kalau kita semakin mempelajari tentang akhlaknya, tentang perjuangan Nabi SAW, tentang dakwahnya, ya,
maka kita akan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya. Bahkan dikisahkan ada seorang kepala suku, ya, seorang kepala suku yang dia mendatangi sukunya, kemudian menyuruh, ya, orang-orang yang dalam sukunya tersebut untuk masuk Islam. Alasannya apa? Karena kedermawanan Nabi SAW. Ya. Kalau kalian pengen duit, datang kepada Nabi SAW. Kalau kalian pengen kambing, datang kepada Nabi SAW. Ya. Karena Nabi SAW apabila dia ingin memberikan sesuatu, maka sama sekali dia tidak khawatir dengan kemiskinan. Gak ada tuh khawatirnya Nabi SAW, duitnya habis dan seterusnya. Ya. Kata dia, idza a'ta syai'an lam yakhshal faqah. Nabi itu kalau dia sudah memberi, dia sama sekali tidak khawatir dengan kemiskinan. Makanya suatu ketika, ya, Sofwan bin Umayyah itu adalah orang yang dulunya sangat membenci Nabi SAW. Kenapa? Karena bapaknya yaitu Umayyah bin Khalaf itu dibunuh oleh kaum muslimin di perang Badar. Tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Mekkah pada peristiwa Fathu Mekkah, Umayyah bin Khalaf memilih untuk meninggalkan kota Mekkah. Ya. Tetapi kemudian Umayyah bin Khalaf ikut Nabi SAW ke perang Hunain, ya, perang Hunain. Nah, pada saat itu Umayyah bin Khalaf itu belum masuk Islam. Di perang Hunain tersebut kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan yang sangat banyak. Lalu Nabi SAW memberikan kepada Sofwan bagian 100 unta. Ini harta yang sangat banyak kalau di zaman dulu. Ya. Tidak sampai situ. Berikutnya Nabi SAW kembali memberikan 200 unta. Subhanallah. Apa kata Sofwan? Demi Allah, ini Rasulullah ini memberiku hadiah yang sangat banyak. Padahal dulunya adalah orang yang sangat aku benci. Tetapi karena aku diberikan harta yang sangat banyak, hadiah yang sangat banyak, beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Kedermawanan Nabi SAW. Kalau kita belajar tentang keberanian Nabi SAW, itu para sahabat nggak ada apa-apanya. Kalau kita baca sirahnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini adalah jenderal-jenderal dalam peperangan yang sangat hebat. Tetapi ketika suatu peperangan berkecamuk sehingga mereka itu dalam ketakutan yang sangat, itu semua mereka berlindung di balik Nabi SAW. Kalau bicara tentang keberanian, maka tidak ada yang mengalahkan keberanian Nabi SAW. Kalau kita belajar tentang akhlak Nabi SAW, akhlak Nabi SAW itu nomor satu. Coba antum bayangkan, Nabi itu tidak pernah mengomentari makanan. Ya. Ma'aba an-Nabi SAW ta'aman qat, kata Abu Hurairah. Nabi SAW itu tidak pernah mencela, mengomentari makanan sedikit pun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Nabi itu tidak pernah mengatakan ini terlalu asin, ini terlalu manis. Nggak pernah Nabi SAW. Ya. Kira-kira di antara kita apa ada yang pernah tidak mengomentari makanan? Hari ini aja, tadi sahur, ya, misalnya. Oke lah, karena kita makan satu hari mungkin sahurnya pas enak, kita nggak komentari. Tapi sepekan ini apa ada yang nggak pernah mengomentari makanan? Aduh, nggak enak nih, misalnya. Ya. Bayangkan, ya, Nabi seumur hidupnya tidak pernah mengomentari makanan. Kalau dia nggak suka, ditinggalkan. Kalau disuka, dimakan. Kalau nggak suka, ditinggalkan. Ya. Kalau kita, ya, hari ini aja mungkin kita udah mengomentari makanan ini. Nanti mungkin kita ketika makanan buka puasanya dihidangkan, mungkin ada minimal satu orang yang tidak sesuai seleranya. Waduh, ini kok kayaknya nggak suka ini, nggak enak kayaknya ini misalnya. Atau sepekan ini minimal kita pernah mengomentari makanan. Iya, wah, kayaknya nggak enak nih, kita pindah aja besok sahurnya nggak di sini. Ya, nasi padang yang di sana aja, misalnya. Ini nggak enak. Itu Nabi SAW itu tidak pernah mengomentari seperti itu. Bayangkan. Ya. Kalau kita udah dikomentari, ya tetap aja dimakan, tetap aja habis.
Ya. Itu yang pertama. Mengapa kita bisa mencintai seseorang? Karena orang tersebut mulia, orang tersebut indah. Ya. Yang kedua, kita bisa mencintai seseorang karena jasa orang tersebut kepada kita. Ya. Semakin berjasa seseorang kepada kita, semakin kita mencintainya, kan begitu ya? Kata para ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kepada orang lain, engkau akan memperbudak hatinya. Itu cara tuh. Kalau ada orang yang benci kita, nggak suka sama kita, dalam tanda kutip disogok aja. Sogok dengan makanan, dengan duit apa segala macam, pasti dia nggak enak sama kita. Lama-lama dia tidak benci lagi sama kita. Pasti dia menyukai kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Seorang suami itu akan semakin cinta dengan istrinya karena dia menyadari bahwasanya istrinya adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Dia yang mengurusnya, istrinya yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Ya. Nah, antum nggak relate ya? Udah pada nikah belum? Belum ya? Masih mahasiswa ya? Ntar lagi insya Allah. Sebelum wisuda lah. Dulu saya nikahnya ngelamarnya setelah wisuda di GSP, terus besoknya langsung ngelamar. Antum ngikutin lah, kan begitu. Nah, kembali ke laptop. Jadi alasan yang kedua kenapa kita bisa mencintai seseorang itu karena jasa orang tersebut kepada kita. Kan begitu. Semakin orang tersebut baik kepada kita, semakin kita mencintainya. Ya, coba antum bandingkan, misalnya antum punya 2 orang teman. Ya. Satu orang, ya, dua-duanya ngajak makan. Ya, tapi satunya nraktir, satunya cuma ngajak, nggak nraktir. Kira-kira yang antum suka siapa? Pasti yang traktir, kan begitu, karena dia yang telah berjasa kepada kita, dia yang berbuat baik kepada kita. Iya, antum kuliah gitu kan, ban motornya bocor, bilang di grup angkatan atau di grup kelas, siapa yang bisa tolongin dong? Ini lagi bocor di dekat Mirota misalnya. Nah, yang datang untuk jemput antum itu pasti itu yang paling antum sukai gitu. Antum senang dengan dia karena dia telah berjasa kepada kita. Nah, kira-kira jasa yang paling besar di alam semesta ini kepada kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika kita mengikuti petunjuk beliau, dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sejati. Subhanallah. Berkat Nabi SAW kita bisa terhindar dari siksaan api neraka yang kekal abadi. Nabi SAW berjuang, ya, rela diusir oleh kaumnya, dituduh dengan tuduhan yang luar biasa, dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh pendongeng. Ya. Untuk apa Nabi SAW melakukan itu semua? Ya, untuk menyebarkan dakwah Islam, ya, untuk membebaskan manusia dari siksaan api neraka agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Kalau kita belajar tentang Nabi SAW, Nabi SAW itu tidak pernah istirahat, nggak pernah istirahat. Semenjak Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Qum fa'andzir, berdirilah wahai Nabi Muhammad, berikan peringatan. Maka pada saat itu, sejak saat itu Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah, tidak pernah beristirahat hingga kematian menjemputnya. Maka barang siapa yang benar-benar meresapi, merenungi jasa Nabi SAW ini, dia akan mencintai Nabi SAW bahkan melebihi dari orang tuanya sendiri, bahkan melebihi istrinya sendiri. Ya, tidak ada apa-apanya itu para pemain bola yang menjadi idola antum. Ya. Ketika benar-benar merenungi tentang jasa besar Nabi SAW, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Berikutnya kita akan membahas secuplik kisah fragmen kehidupan Nabi SAW secara ringkas. Ya, karena tadi saya sampaikan, tidak mungkin kita untuk menyebutkan segala hal mengenai Nabi SAW dari lahirnya hingga wafatnya secara lengkap. Ya, kalau mau ya baca itu buku-buku yang tebal tentang sirah Nabi, ikuti kajian-kajian rutin. Saya sendiri ada kajian rutin tentang sirah Nabi SAW. Kemudian atau melihat kajian para asatidah di YouTube, itu di sana banyak dijelaskan tentang Nabi SAW. Dengan mengenal Nabi SAW, maka akan tumbuh kecintaan tersebut di dalam diri kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Ibrahim itu punya 2 anak, ya. Nabi Ibrahim punya 2 anak dari istrinya Sarah, yaitu Ishak, dan istrinya Hajar, yaitu Ismail. Ya. Dari Ishak ini lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan semua Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel itu lahir dari Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Karena itu Yakub itu kan julukannya adalah Israel. Makanya Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Semua nabi-nabi Bani Israel itu semuanya dari Nabi Yakub. Ya, kecuali satu nabi. Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel dan dia dari jalur keturunan Nabi Ismail. Jadi antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad itu enggak ada yang jadi nabi. Ya, baru datang ratus-ratus tahun kemudian seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang Yahudi itu benar-benar ya membenci Islam, padahal mereka sangat mengenal nabi terakhir. Akan tetapi satu yang mereka tidak tahu kalau nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel. Tatkala Nabi SAW muncul, dalam hati mereka yakin kalau itu Nabi SAW, tetapi lisan mereka tidak mengakui, anggota badan mereka tidak mau menaati Nabi SAW karena bukan dari Bani Israel, Ya, jadi itu nasab Nabi SAW yang sampai pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasab Nabi SAW itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, nasab yang disepakati oleh para ulama, yaitu dari Nabi SAW hingga kakek yang ke-21 yang bernama Adnan. Ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua dari Adnan hingga Ismail bin Ibrahim. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang ketiga dari Ibrahim sampai Nabi Adam, ini tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan ya nasab Nabi SAW sampai Nabi Adam, itu bisa dipastikan berasal dari riwayat yang tidak sahih. Artinya itu tidak mutlak pasti benar apa yang disebutkan oleh orang tersebut, ya. Nah, Adnan ini adalah kakek ke-21 Nabi SAW, ya. Jadi nasab Nabi SAW itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ini ada di Sahih Bukhari, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah Mudrika Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini kakek ke-21. Ada yang hafal? Baru disebut satu kali ya. Nah, kalau hafal Masya Allah ya. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Cuman 21 ya. Saya sendiri nggak hafal. Nah, Nabi SAW ini dikatakan dia adalah orang Arab musta'ribah, Arab campuran. Dia bukan Arab asli Nabi SAW itu, ya. Karena Arab itu ada 3. Ada yang disebut dengan Arab Ba'idah atau Arab yang sudah punah atau sudah tidak diketahui keturunannya. Itulah seperti kaum Ad, kaum Nabi Hud, dan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Itu adalah orang Arab tuh, orang Arab yang zaman kuno, Arab yang sudah punah.
atau sudah tidak diketahui keturunannya. Kemudian yang kedua Arab Aribah, Arab asli. Nah itulah Arab asli itu dari Yaman. Nah, dari Yaman. Nah, yang ketiga yang disebut dengan Arab Musta'ribah, Arab campuran, blasteran. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail bin Ibrahim itu bukan dari Arab, tapi dia dari Babilonia kan, dari Irak, yang kemudian hijrah kemana-mana. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di Hijaz, di Mekkah. Kemudian Nabi Ismail tumbuh besar di Hijaz. Lalu ada pengembara dari Yaman, Arab asli, kemudian menikah dengan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail bukan Arab, menikah dengan wanita dari suku Jurhum dari Yaman yang mengembara ke Mekkah. Akhirnya berketurunan, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi campuran dari Arab dan non Arab, disebut dengan Arab Musta'ribah atau Arab blasteran. Ya. Dan nasab Nabi SAW ini adalah nasab yang paling mulia di dunia, ya, di Arab tatkala itu. Ya. Jadi kakek-kakek Nabi SAW yang tadi kita sebutkan itu adalah orang-orang hebat di setiap masanya, pemimpin kota Mekkah di setiap masanya. Ya. Karena itu Nabi SAW mengatakan Innallaha astafa Kinanata min Quraisy min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, nasabnya yang paling mulia, nasabnya yang paling mulia. Ya, apa hikmahnya? Ya, supaya tidak ada celah untuk mencemooh Nabi SAW, kemudian dituduh dia berasal dari nasab yang tidak bagus. Tidak. Nggak pernah tuh ceritanya Abu Jahal mencela itu kakek-kakekmu itu orang jahat, orang bejat. Nggak ada ceritanya. Nggak ada celah untuk mencemooh Nabi SAW, karena nasabnya adalah nasab yang paling mulia di Jazirah Arab. Ya, di Jazirah Arab. Sehingga ketika Nabi SAW kelak memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka orang gampang mengikutinya karena dia memang adalah orang yang terpercaya, orang yang nasabnya baik. Ya. Kemudian Nabi SAW dilahirkan dari pernikahan, Masya Allah ya, baru lahir ini Nabi SAW. Udah 5 menit aja, 5 menit lagi ya, beneran 5 menit lagi. Masih lama. Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada ya? Ini 5 menit apa nih? Materi apa semuanya? Semuanya ya? Enggak usah ada pertanyaan ya. Nabi SAW ini dilahirkan dari pernikahan, kita ringkasnya, dari pernikahan Abdullah bapaknya dan Aminah bintu Wahab. Ini 2 orang yang memiliki nasab yang paling mulia di Jazirah Arab tatkala itu. Beliau dilahirkan pada hari Senin, ya. Tanggalnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Kalau yang masyhur di Indonesia itu 12 Rabiul Awal, kan begitu. Tapi harus kita pahami bahwasanya perselisihan ini adalah perselisihan yang sangat kuat. Tidak bisa kita tegaskan Nabi SAW itu lahir 12 Rabiul Awal, karena ada pendapat-pendapat yang lainnya. Ya. Anggaplah Nabi SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tapi tidak bisa ditegaskan. Yang pasti 12 Rabiul Awal adalah wafatnya Nabi SAW. Itu jelas itu. 12 Rabiul Awal adalah wafatnya Nabi SAW. Kalau lahirnya diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Beliau lahir pada tahun gajah, ya. Tahun gajah, karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa hancurnya tentara bergajah. Kemudian beliau lahir dalam kondisi yatim, ya, kondisi yatim, sehingga ketika beliau lahir hanya ada ibunya. Ibunya pun kemudian menyusuinya beberapa hari, kemudian disusui juga oleh salah seorang budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, lalu disusui oleh Halimah
As-Sa'diyah, wanita dari suku Taif, ya. Beliau tinggal di sana kurang lebih 4 tahun, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya di umur 4 tahun, diasuh oleh ibunya hingga usia 6 tahun. Di usia 6 tahun beliau wafat ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya, hingga usia 8 tahun. Di usia 8 tahun kemudian diserahkan kepada pamannya Abu Thalib, paman yang sangat dicintainya. Beliau yang mengasuh dan merawatnya hingga tumbuh dewasa, melakukan berbagai macam perjalanan ke Syam, bertemu dengan pendeta Buhaira dan seterusnya. Akhirnya Nabi SAW tumbuh dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah, ya. Kemudian lahirlah dari beliau, ya, 6 anak, ya. Nabi SAW punya 7 anak, ya. Semuanya dari Khadijah kecuali 1 yang bernama Ibrahim, dari budaknya bernama Maria Al-Qibtiyah. Adapun istri-istri yang lain tidak memberikan anak. Kemudian ketika Nabi SAW berumur 40 tahun, beliau diutus menjadi nabi. Ya, beliau berdakwah, ya. Kemudian setelah itu beliau diutus menjadi nabi dengan surat Iqra, kemudian diturunkan surat Al-Muddathir, Qum fa'andzir, berdirilah. Nabi SAW berikanlah peringatan. Maka pada saat itu Nabi SAW tidak pernah beristirahat sama sekali. Beliau berdakwah kepada kerabatnya. Masuk Islamlah orang-orang terdekatnya, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, istrinya Khadijah. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, beliau berdakwah secara terang-terangan, mendapatkan penolakan yang keras dari kaumnya, dari kerabatnya sendiri. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, fokus mendakwahkan tauhid, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum ada syariat kecuali syariat salat yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 10 kenabian. Setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah, fokus untuk mendakwahkan tauhid, baru turun itu salat. Dijemput langsung oleh Nabi SAW dalam peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ke langit ke-7. Ya, barulah di tahun ke-10 kenabian tersebut, ya, disyariatkan salat. Hingga pada tahun 13 kenabian, genap 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah, ya. Lalu beliau berhijrah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar, ya, menjalani kehidupan di Madinah selama 10 tahun. Di sanalah kemudian syariat diturunkan, puasa, zakat, jihad. Lalu Nabi SAW mengikuti berbagai macam peperangan. Ada total 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, mulai dari perang Badar di tahun kedua Hijriah, diikuti perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang lainnya, melawan kaum musyrikin, melawan orang-orang Yahudi, melawan orang Romawi, ya, tanpa kenal lelah demi memperjuangkan Islam ke seluruh dunia hingga kita bisa merasakan indahnya Islam di tanah air kita. Akhirnya Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal, di pangkuan istrinya yang paling dicintainya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dimakamkan di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kalau sekarang sudah dapat perluasan Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, sirah Nabi selesai dalam waktu 5 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau, mencintai beliau dengan sepenuh hati, dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita di kuburan kita, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kita jawab, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Kita jawab, agamaku adalah Islam. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Maka kita jawab, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, ya, orang-orang beriman dengan kalimat yang kokoh. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan kubur, dari fitnah kubur, itu hanya akan dijawab oleh keimanan, bukan hafalan. Orang-orang kafir juga tahu dengan baik Nabi SAW, tapi karena dia tidak mengimani Nabi SAW, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di alam kubur kelak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita
tutup majelis kita pada sore hari ini. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara doa yang mustajab adalah berdoa ketika menjelang waktu berbuka puasa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.